perkenalkan, nama saya Ibu Maria Yeti. Saya dari SLB Matahari sekaligus dari SD Inklusi Matahari Nabire. Tanggapan saya untuk kegiatan ini sangat luar biasa ya. Karena pada era sekarang dalam arti pemerintahan Gubernur Papua Tengah yang sekarang ini lebih concern ke kehidupan disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus. Saya lihat ketika setelah pelantikan Gubernur Papua Tengah ini, actionnya ke masyarakat, ke bawah, yaitu langsung gitu loh kami rasakan, mulai dari bantuan ke SLB atau sekolah-sekolah yang memiliki murid berkebutuhan khusus maupun murid-murid difabel, juga dukungan untuk kegiatan-kegiatan disabilitas itu menurut kami luar biasa. Seperti saat ini, ya terus terang kami pertama kali mengikuti lomba menggambar mewarnai yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus atau anak difabel. Kalau sebelumnya ya kita mengikuti lomba menggambar mewarnai itu yang biasa saja gitu. Nah, tanggapan saya memang saya sangat salut, saya hormat untuk pemerintahan Gubernur Papua Tengah yang sekarang. Saya selaku kepala sekolah SLB Matahari sekaligus founder dari Sekolah Inklusi Matahari yang merupakan sekolah inklusi pertama dan satu-satunya di Papua, sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur. Semoga kegiatan seperti ini ya, kegiatan yang didedikasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau orang-orang difabel ini lebih kita berikan kesempatan supaya mereka bisa lebih bereksplorasi lebih banyak lagi dan bisa bergabung, berbaur dengan masyarakat. Tanggapan saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin Ibu izin saya tanya, kira-kira untuk Ibu pendidikan sekolah khusus buat anak-anak difabel di Provinsi Papua Tengah itu sudah cukup atau perlu ditambah untuk sekolah-sekolah yang seperti itu mereka sekolahnya? Jadi izin, kalau secara formal pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus setara SLB saya kira sudah cukup banyak ya di Nabire ini dan sangat mendapatkan support dari pemerintah Gubernur Papua Tengah yang sekarang, yang saya tahu ya Pak ya, selama kami menjalankan kegiatan belajar mengajar untuk setara SLB. Jadi sangat memadai, apalagi kalau untuk sekarang ini kan pemerintah sangat memberikan fasilitas kepada sekolah secara langsung. Kalau kami merasakan seperti itu sih Pak. Kemudian kalau sekolah inklusi, karena kami baru pertama dan satu-satunya di Papua Tengah, kami memang memerlukan banyak sekali dukungan dan bantuan untuk memperbaiki sistem pendidikan inklusi, terutama di Papua Tengah. Tahun 2012 saya sebagai salah satu perintis sekolah inklusi, saya salah satunya adalah Al-Firdaus di Solo. Konsep itu saya bawa tahun 2017 ke sini. Waktu itu masih berupa difabel homeschooling, Mbak. Nah, kita sekolahnya itu di area masing-masing, kita bagi 5 area ya, difabel homeschooling. Kemudian untuk sekolah inklusi sendiri mendapatkan surat izin operasional di tahun 2019. Itu TK dulu, SD dulu begitu. Sedangkan untuk SLB-nya kami sudah berupaya dari tahun 2022 dan kami mendapatkan SK, kebetulan luar biasa Ibu, itu gercep sekali. Dari tahun 2022 sampai 2025 kami baru mendapatkan surat izin operasional untuk SLB-nya. Jadi perjuangan kami itu memang benar dari nol, Pak. Nah, saya kira ke depan dengan pemerintahan beliau sekarang ini, saya yakin untuk kehidupan teman-teman disabilitas maupun anak-anak berkebutuhan khusus akan mengalami progres yang lebih baik lagi gitu. Kira-kira ini ada Ibu Kadis. Ya, ini ada Ibu. Kita kalau memang mereka punya harapan yang ingin kita bantu demi menunjang sekolah Ibu, tidak apa Ibu kasih tahu saat ini ada Ibu Kadis agar ke depan kita pemerintah Provinsi Papua bisa memberi perhatian. Kira-kira kebutuhan apa? Misalkan guru cukupkah atau sarana sekolahnya bagaimana? Mungkin pelatihan guru khusus. Pelatihan bagaimana? Ya. Untuk kami secara pribadi ya, ini mohon izin atas nama sekolah kami, karena kami sekolah baru ya Pak ya, kami belum memiliki sarana prasarana yang lengkap.
sekiranya boleh kami mohon untuk dibantu penambahan ruang kelas atau penambahan sekolah gitu lah Pak, karena ruangannya kami kurang memadai untuk anak-anak tertentu seperti itu. Kemudian kalau untuk realisasi pelatihan guru khusus dari tahun kemarin beliau sudah merealisasikan, dan itu luar biasa menjadi bekal untuk kami semua sebagai guru khusus itu mendapatkan ilmu. Kami bisa memberikan pelajaran yang lebih baik bagaimana kita menangani anak-anak kita di sekolah masing-masing. Jadi kalau secara pribadi dari sekolah kami di SLB Matahari, kami mohon bantuan untuk dibantu sarana prasarananya. Oke, berarti sarana prasarana yang kurang, gurunya sudah cukup ya. Kalau guru, beliau sudah usahakan kita semua untuk masuk dapodik toh, sehingga harapan kami nanti semua guru SLB pun juga mendapatkan hak yang sama dengan guru yang umum. Seperti itu ya. Cukup mendapat perhatian dari pemerintah. Iya, selama ini ya. Dari Dinas Pendidikan. Ya. Terus itu berharap mungkin hanya bisa membantu baik. Betul, sarana prasarana dengan itu. Memang untuk pelatihan guru, saya kira setiap tahun diperlukan ya Pak ya, karena perkembangan zaman ini kan supaya anak-anak juga nggak ketinggalan zaman, nggak gaptek gitu ya Pak ya. Guru harus terus di-upgrade Pak, dinaikkan kapasitasnya supaya gurunya lebih pintar. Nah, kalau gurunya pintar kan nanti anak-anaknya juga bisa lebih pintar. Jadi perkembangan SDM dan SDA-nya bisa seimbang gitu. Benar Ibu kan? Ini SLB Petra ini yang sudah lama ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya bukan seharusnya ke sini, tapi karena Kepsek tidak datang, jadi saya harus mewakili saja. Saya dari SLB Petra Nabire, ya SLB Petra Nabire. Saya semangat sekali, saya bersenang sekali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga ke depan atas arahan dari Ibu Kepala Dinas, semoga ke depan bisa ditingkatkan supaya anak-anak kami bisa lebih menikmati apa yang dikasih seperti sekarang. Dan satu lagi yang saya minta Bang, kalau bisa sekolah kami agaknya kurang sempurna, mohon kalau ada jalan supaya bisa diperbaiki sedikit ya SLB Petra, karena ada beberapa ruangan itu yang sudah bolong-bolong. Iya, ada beberapa termasuk ruang kelas dan ruang keterampilan. Ya, makasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau kita sudah dengar SMP Matahari dari Petra, kerinduan yang ingin dibantu oleh Provinsi Papua dari Dinas Pendidikan. Kalau ini menyangkut sarana sekolah, terus ibu mereka jalan ya? Ya, sarana sekolah juga. Iya. Kita akan nanti Ibu Kadis akan jawab. Saya ke Bapak dulu nih. Izin Bapak lihat kegiatan hari ini khusus buat anak-anak. Ini kan Car Free Day. Memang di Car Free Day ini kan kita kegiatan ada 3 hal yang kita selenggarakan di sini, yaitu hari bebas asap, ada ruang untuk olahraga bersama dan juga UMKM. Tapi saya lihat Car Free Day sudah berubah menjadi multifungsi, event multifungsi di mana interaksi sosial dan lain-lain jalan. Dan salah satu kami juga selenggarakan ruang buat anak-anak trouble, untuk mereka juga bisa mengekspresikan baik keterampilan mereka di bidang menggambar dan lain-lain. Ke depan juga kita akan tingkatkan. Kalau menurut Pak Guru, kegiatan semacam ini ada saran, masukan? Ya baik, terima kasih. Saya atas nama Kepala SMA Negeri 1 Nabire, Yanus Aryang Sos, dan saya lihat di kegiatan Car Free Day di hari setiap hari Sabtunya dilaksanakan ini cukup luar biasa, yang mana pemerintah provinsi sudah mengupayakan sehingga semua masyarakat dan semua baik instansi OPD yang ada untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan lebih lagi untuk anak-anak yang hari ini kita saksikan bersama untuk difabel ini sangat luar biasa, dan kami berharap untuk jangan sampai di hari ini saja, kalau boleh itu lebih lagi untuk mengembangkan bakat dan prestasi daripada anak-anak difabel. Dan ini memang harus punya
kesempatan, anak-anak difabel harus punya kesempatan dan perhatian penuh dari pemerintah untuk menyamakan anak difabel dengan sekolah-sekolah dan anak yang sempurna gitu. Jadi itu harapan kami dan juga perhatian dari pemerintah lewat Dinas Pendidikan untuk anak-anak difabel ini perlu diperhatikan karena kegiatan untuk anak-anak difabel ini, minta maaf, di kegiatan O2SM kadang anak-anak difabel ini juga ikut dalam kegiatan lomba tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional untuk anak-anak difabel. Dan saya percaya bahwa sebelum kita masuk di provinsi, itu kabupaten itu anak-anak difabel ini ikut kegiatan lomba sampai tingkat nasional. Dengan harapan inilah kita masuk di provinsi, maka ke depan ini kita berharap perhatian pemerintah untuk anak-anak kita difabel. Sementara kegiatan yang dilakukan setiap hari Sabtu ini cukup luar biasa untuk mengembangkan UKM-UKM yang ada masyarakat dan juga kegiatan olahraga itu kan menghibur masyarakat. Ini yang harusnya tetap dikembangkan. Kegiatan ini cukup luar biasa untuk kita masyarakat di Provinsi Papua Tengah yang ada di Kabupaten Nabire. Terima kasih. Ya, sekarang kita dengar dari Ibu Kadis Pendidikan. Izin Ibu, kira-kira program-program Dinas Pendidikan untuk anak-anak difabel, kerinduan Ibu seperti apa untuk bisa memberi perhatian yang lebih buat anak-anak difabel? Ya, baik, terima kasih. Saya juga merasa senang ya hari ini ada di tengah-tengah anak-anak untuk kegiatan yang luar biasa yang diselenggarakan oleh panitia Car Free Day. Jadi semua ini inisiasi Car Free Day ya, bukan Dinas Pendidikan. Kami hadir hanya untuk memberikan dukungan. Tapi di luar itu SLB itu adalah bagian dari tupoksi kita ya, Dinas Pendidikan. SMA SMK kan di kabupaten, SMK SD SMP di kabupaten. SLB itu provinsi punya kewenangan. Jadi ke depan kita harap SLB negeri sudah relatif baik. Cuma SLB swasta Bu ya. Kami tidak bisa langsung turun, ini kita mau bangun ini, tidak bisa. Akan lebih baik jika itu diajukan ke kami, supaya kami tahu dan itu tepat sasaran Bu. Seperti tadi Ibu sampaikan, ada ruangan yang perlu direhab, itu data perlu diberikan ke kami, untuk kami bisa masukkan dalam program, entah di tahun ini atau tahun depan, bisa ada rehabilitasi untuk sekolah SLB Petra. Kalau SLB Matahari tahun ini Pemprov akan bantu anggaran untuk asrama, betul ya Bu ya, dalam bentuk dana hibah. Nah ini SLB yang ada di Nabire. Kalau di Timika relatif sudah baik karena SLB negeri, fasilitas semua, ada beberapa yang kurang dan itu perlahan-lahan kami akan lengkapi. Karena anak-anak, menurut kami anak-anak berkebutuhan itu anak-anak istimewa yang tidak boleh dibedakan ya. Terkadang fasilitas mereka itu dianggap kelas 2. Jadi tidak diperhatikan, tapi di masa pemerintahan Pagub kita berharap kita akan sama. Tidak ada beda antara anak-anak yang normal dan anak-anak istimewa ini. Semua akan mendapat fasilitas yang sama. Kita berharap seperti itu. Dan kita tetap akan mendukung ya semua program dari sekolah. Apapun itu ya, SLB Petra kan tahun ini kita sudah bantu dengan penataan halaman sudah lebih baik dan bahkan dipakai oleh Pramuka kalau saya tidak salah ya. Ya, kita harap ke depan akan lebih baik lagi ya. Mungkin itu dari Dinas Pendidikan, kita tetap akan komitmen SLB di Papua Tengah akan menjadi perhatian khusus dan sama semua fasilitasnya dengan sekolah-sekolah normal, bahkan lebih baik. Kita berharap seperti itu. Buat semua. Ya. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa anak-anak kita adalah simbol ketulusan dan kekuatan. Mereka mengajarkan kita arti perjuangan tanpa keluh, semangat tanpa batas, dan harapan tanpa henti. Tugas kita adalah sebagai pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan inklusif yang ramah dan penuh kasih.
Saya berharap melalui kegiatan Car Free Day kita ingin membangun kesadaran bahwa difabel bukan berarti terbatas. Yang terbatas adalah hanya cara pandang kita jika kita belum mampu melihat potensi besar di dalam diri mereka. Terima kasih banyak kepada panitia Car Free Day hari ini, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu dari sekolah. Mari kita satukan hati untuk tetap berkomitmen memberi perhatian yang cukup buat anak-anak difabel. Terima kasih banyak buat pengertian Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat Ya, pagi. saya berkati Pak Kapsek, Terima kasih. luar biasa pengabdiannya. Bu. Ya.